Selamat datang, para pendengar setia. Kalian luar biasa karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah yang akan membawa kalian ke dalam dunia penuh misteri, ketegangan, dan keputusan yang mengguncang hati. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah tentang Ratna, seorang wanita muda yang terjebak dalam kemiskinan dan keputusasaan, hingga akhirnya mengambil jalan yang penuh kegelapan. Apa yang terjadi padanya? Apakah kekayaan yang ia idamkan benar-benar membawa kebahagiaan, atau justru menjadi awal dari malapetaka? Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan mengguncang emosi dan membuat kalian bertanya-tanya, sejauh mana seseorang rela mengorbankan segalanya demi keluar dari penderitaan? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritain. Ratna, seorang wanita muda berusia 23 tahun, duduk termenung di sudut kamar rumah kontrakannya yang sempit. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Rudy, seorang buruh pabrik yang gajinya tak seberapa. Hidup mereka serba kekurangan. Kadang, untuk makan sehari-hari pun harus berutang ke warung tetangga. Setiap malam, Ratna menangis dalam diam. Ia lelah hidup dalam kemiskinan. Sementara teman-teman seusianya menikmati kehidupan yang layak, Ratna harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Hatinya semakin hancur saat mendengar ejekan dari keluarga dan tetangga yang mencibirnya karena belum juga memiliki anak. Kalau hidup terus seperti ini, sampai kapan aku bisa bahagia? Gumamnya dalam hati. Suatu hari, ia mendengar bisik-bisik dari seorang tetangga tentang seorang dukun sakti di desa sebelah yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat. Hatinya mulai bimbang. Ia tahu pergi ke dukun adalah dosa besar, tetapi kemiskinan ini lebih menyiksa. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menemui sang dukun. Tanpa sepengetahuan suaminya, Ratna pun berangkat. Ratna tiba di rumah dukun itu menjelang malam. Rumah itu tampak tua dan menyeramkan. Cahaya lampu minyak memberikan suasana mistis yang membuat bulu kuduknya meremang. Seorang lelaki tua berambut panjang dan berpakaian hitam menyambutnya dengan senyum yang menakutkan. "Aku sudah menunggumu, nak," kata dukun itu dengan suara serak. Ratna terkejut. Bagaimana bisa dukun ini tahu bahwa ia akan datang? Tapi ia tak berani bertanya. "Masuklah," kata dukun itu sambil menunjuk ke dalam rumah. Dengan hati berdebar, Ratna melangkahkan kaki ke dalam. Bau kemenyan menusuk hidungnya, membuatnya semakin tegang. Ia duduk di hadapan sang dukun dan mengutarakan maksud kedatangannya. "Aku ingin kaya, Pak. Aku sudah lelah hidup miskin," kata Ratna dengan suara bergetar. Dukun itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan tawa kecil yang membuat Ratna semakin takut. "Ada harga yang harus kau bayar, nak," kata dukun itu. "Pesugihan bukanlah hal yang gratis." Ratna menelan ludah. Ia sudah menduga akan ada syarat yang harus ia penuhi. "Untuk mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, kau harus melayaniku selama 7 hari, kata sang dukun dengan tatapan penuh nafsu. Ratna membelalakkan mata. Ia tak menyangka harga yang harus dibayar begitu mahal. Tubuhnya bergetar, pikirannya kacau. Ini berarti ia harus mengkhianati suaminya. "Tapi, aku sudah bersuami," katanya lirih. Dukun itu hanya tersenyum sinis. "Kalau kau menolak, jangan harap kau bisa keluar dari kemiskinan ini." Ratna menunduk. Ia bimbang. Hatinya menjerit menolak, tetapi pikirannya terus berperang dengan kenyataan hidup yang begitu pahit. "Keputusan ada di tanganmu," kata sang dukun. "Tapi ingat, kesempatan ini hanya datang sekali." Air mata mengalir di pipi Ratna. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya. Dengan tangan gemetar, Ratna akhirnya mengangguk. Keputusannya sudah bulat. Ia akan menjalani syarat itu demi kekayaan yang ia idamkan. Dukun itu tersenyum puas. "Bagus. Mulai malam ini, kau adalah milikku." Ratna merasakan hawa dingin menyelimutinya. Ia tahu, sejak saat ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ratna duduk di dalam ruangan remang-remang dengan jantung berdegup kencang.
Sang dukun menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca, antara keinginan dan kepuasan karena Ratna telah setuju. Kita mulai sekarang, kata dukun itu dengan nada lembut yang justru semakin membuat Ratna takut. Ratna mengangguk perlahan. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi bayangan suaminya terus menghantui benaknya. Dukun itu lalu mengeluarkan kain hitam dan menyuruh Ratna untuk mengenakannya. Ini bagian dari ritual, katanya singkat. Dengan tangan gemetar, Ratna menurut. Ia merasa seperti masuk ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Angin dingin bertiup tanpa arah, dan suara aneh mulai terdengar dari sudut ruangan. Ratna merinding. Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Jangan takut, kata dukun itu, mendekat ke arahnya. Ini baru permulaan. Ratna memejamkan mata, berharap waktu segera berlalu. Namun, malam itu terasa sangat panjang, lebih panjang dari yang pernah ia bayangkan. Setelah malam pertama yang mengerikan, Ratna merasa tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Ia duduk di sudut kamar kecil yang disediakan dukun itu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, setiap kali ia mengingat tatapan sang dukun dan suara bisikan-bisikan aneh yang mengisi ruangan semalam, tubuhnya kembali merinding. Saat fajar mulai menyingsing, dukun itu datang dengan senyum penuh misteri. Kau sudah mulai menerima takdirmu, bukan? Tanyanya sambil menyerahkan semangkuk bubur hangat kepada Ratna. Ratna hanya menatap mangkuk itu dengan ragu. Aku merasa ada yang salah, katanya pelan. Dukun itu terkekeh. Tentu saja. Semua ini adalah bagian dari perjanjian. Kau akan mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Ratna menelan ludah. Ia mulai merasa ketakutan, bukan hanya kepada sang dukun, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya, sesuatu yang belum ia mengerti. Hari ketiga, Ratna mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ia sering melihat bayangan hitam yang mengikutinya, dan setiap kali ia bercermin, matanya tampak lebih gelap dari biasanya. Malam keempat, Ratna terbangun dengan tubuh berkeringat. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan besar berbentuk menyerupai manusia dengan mata merah menyala berdiri di ujung ranjang. Semakin hari, Ratna merasa tubuhnya melemah. Hingga suatu malam, ia melihat makhluk mengerikan itu muncul di hadapannya, menuntut jiwanya. Ratna menatap ke sekeliling kamar sempit yang kini terasa begitu menyesakkan. Bayangan sosok mengerikan yang muncul beberapa malam lalu masih terbayang jelas di pikirannya. Sejak ritual pesugihan dimulai, ia merasa semakin kehilangan dirinya sendiri. Tubuhnya lemas, pikirannya gelap, dan setiap malam ia dihantui suara-suara aneh yang memanggil namanya. Di luar rumah, Rudi masih mencari cara untuk mencari nafkah dengan jujur. Ia tak pernah tahu bahwa istrinya telah menempuh jalan gelap demi mendapatkan kekayaan instan. Hingga suatu malam, Ratna tak lagi bisa menahan rasa takutnya. Ia menangis terseduh-seduh di sudut kamar, berharap bisa mengulang waktu dan membatalkan semua yang telah terjadi. Namun, semuanya sudah terlambat. Tengah malam, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Ratna yang sudah tak berdaya hanya bisa membelalak ketakutan. Perlahan, pintu terbuka, dan sosok gelap itu muncul kembali, menatapnya dengan mata merah membara. Waktumu telah habis, bisiknya. Ratna ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dalam hitungan detik, sosok itu mendekatinya, merengkuhnya dalam kegelapan, dan Ratna menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Rudi menemukan kamar kosong tanpa keberadaan istrinya. Hanya ada bau kemenyan yang masih tersisa di udara. Ratna ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Rudi menangis histeris. Ia tak pernah tahu bahwa istrinya telah melakukan perjanjian terlarang yang akhirnya merenggut nyawanya.